Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, semangat pagi pejuang ASN Pamong Belajar. Semoga teman-teman masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini sebelum aku share soal, aku akan cerita sedikit ya teman-teman. Jadi masih ada beberapa teman-teman itu yang tanya, Kak, materi SKP Pamong Belajar jurusan A dong, jurusan B dong. Nah, teman-teman, jadi untuk formasi pamong belajar, khususnya CPNS ya, kalau P3K aku kurang tahu, dari jurusan apapun teman-teman semua, soalnya tetap sama teman-teman. Jadi nggak ada nih soal SKB untuk pamong belajar jurusan tertentu. Yang perlu kita pelajari itu lebih ke untuk jurusan PLS teman-teman, pendidikan luar sekolah. Materi-materinya kebanyakan dari situ, dari PLS. Jadi teman-teman mulai sekarang bisa nih untuk persiapan cari-cari materi tentang PLS. Nah, untuk soal SKP-nya dulu, itu kebanyakan itu penalaran ya teman-teman, atau soal HOTS. Karena dari semua soal, itu cuma 30 soal yang bisa aku jawab. Maksudnya dengan mantep gitu loh. Nah, itu karena mungkin 30 itu yang tipe soal yang bisa diingat, bisa dihafal gitu loh. Yang lainnya kan penalaran. Jadi dari opsi A sampai E itu mirip-mirip. Jadi kita harus benar-benar tepat untuk menjawabnya. Dan soalnya itu banyak yang sama teman-teman. Misalnya ini soal A itu ada di nomor 23, nanti di nomor 50 itu ada lagi. Di nomor 75 misalnya ada lagi. Nah, itu juga yang bikin mengecoh sih menurut aku. Nanti aku akan, insya Allah akan share materi-materi yang aku punya dulu, tapi aku perlu waktu untuk ingat-ingat dan juga buka-buka file yang dulu-dulu teman-teman. Untuk sekarang kita latihan soal dulu ya. Soal-soal yang aku tampilkan ini bukan persis seperti SKB belajar waktu aku dulu, tapi soalnya ini benar-benar mirip ya teman-teman. Tipe-tipenya seperti inilah pokoknya. Langsung aja yang pertama, Ausubel menyatakan bahwa pembelajaran yang bermakna adalah proses mengaitkan informasi baru pada konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Mengacu pada pemikiran Ausubel, langkah-langkah pembelajaran bermakna yang benar adalah ini menurut aku jawabannya adalah C. Jadi urutannya adalah Advanced Organizer, Progressive Differential, Integrative Reconciliation, dan yang terakhir Consolidation. Ini nanti bisa dicek di Google ya teman-teman. Kalau salah bisa teman-teman koreksi. Soal nomor 2, dalam pandangan Knowles dan Freire, teori andragogi dipahami sebagai sebuah A. Strategi mengentaskan ketidakberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan. B. Upaya mendorong keswadayaan masyarakat dengan melibatkan sebanyak mungkin stakeholders. C. Seni dan ilmu membantu orang lain untuk membelajarkan orang dewasa. D. Cara memberdayakan masyarakat miskin. E. Kegiatan penyusunan program berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, kemudian mengembangkannya bersama masyarakat. Menurut aku, jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, soal nomor 3. Metode yang tepat untuk memenuhi rasa keingintahuan anak pada Satuan Teman Pengasuhan Anak atau TPA adalah A. Diskusi, B. Tanya jawab, C. Eksplorasi, D. Bercerita, E. Bermain peran. Menurut aku, jawaban yang tepat adalah
C. Eksplorasi. Soal nomor 4. Pembelajaran tematik adalah sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara individu atau kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep, dan salah satu karakteristiknya adalah otentik. Apa yang dimaksud dengan otentik tersebut? A. Menekankan pada pengalaman belajar langsung. B. Melibatkan peserta didik secara aktif. C. Fungsional bagi kehidupan peserta didik. D. Tema dikaji dari berbagai bidang. E. Melekat pada pola kehidupan sehari-hari. Ini jawaban yang tepat adalah A. Jadi teman-teman, pembelajaran tematik itu ada beberapa karakteristiknya ya, dan aku nggak hafal semua sih. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri. Soal nomor 5, berikut ini adalah manfaat psikologis pedagogis dari metode demonstrasi, kecuali A. Perhatian anak akan lebih dipusatkan. Jadi betul. B. Semua tema belajar dapat didemonstrasikan. Belum tentu ya teman-teman. C. Proses belajar anak lebih terarah. Ini betul sih. D. Kesan kegiatan lebih melekat pada anak. Betul. E. Terjadi interaksi pembelajaran yang lebih komunikatif. Ini betul sih. Jadi menurut aku jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 6. Ruang belajar sebagai pendidik PNF harus memahami sepenuhnya tentang bagaimana orang dewasa belajar. PNF ini maksudnya pendidikan non formal ya teman-teman. Dan bagaimana perilaku mereka dalam mempelajari suatu pengetahuan atau keterampilan. Berikut ini manakah yang termasuk dalam perilaku belajar orang dewasa menurut teori andragogi. A. Penyusunan tujuan belajar disusun secara bersama atau partisipasi. Ini betul ya teman-teman. B. Mementingkan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Ini enggak. C. Memahami sesuatu berdasarkan konsep, bukan pengalaman. Ini terbalik ya teman-teman. Untuk pembelajaran orang dewasa itu berdasarkan pengalaman. D. Menerima balikan dan menindaklanjuti sesuai dengan instruksi tutor atau narasumber. Kurang tepat. Fungsi fasilitator menjadi dominan sebagai tempat bertanya bagi warga belajar. Kurang tepat ya teman-teman, karena pembelajaran orang dewasa itu lebih ke saling sharing atau berbagi pengalaman. Jadi jawaban yang tepat adalah soal nomor 7 bisa dibaca ya, komponennya ada standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, sumber anggaran pembelajaran, bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Manakah yang termasuk dalam komponen penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran paket B setara SMP? Kita lihat dulu ya teman-teman komponennya. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Ini enggak ya teman-teman. Ini juga enggak. Jadi jawaban yang betul adalah B. Soal nomor 8. Pendidikan merupakan proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku di masyarakat. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh pakar pendidikan yang bernama A. Maria Montessori, B. Jean Piaget, C. Vygotsky, D. Charterfield, yang ini option E-nya nggak kelihatan, maaf teman-teman. E-nya John Dewey.
John Dewey. Nah, John Dewey. Menurut aku yang betul adalah John Dewey ini. Teman-teman nanti bisa cek ya apakah betul atau keliru. Soal nomor 9. Pada pendidikan kesetaraan, kurikulum yang digunakan tetap mengacu pada KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang dalam penyusunannya berprinsip pada prinsip konsistensi. Apa yang dimaksud dengan prinsip tersebut? Bahwa seluruh komponen silabus hendaknya mengakomodasi keberagaman peserta didik, pendidik, lingkungan, dan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. B. Bahwa cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Ini bahwa silabus hendaknya mempertimbangkan cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, dan sosial emosional peserta didik. Bahwa penyusunan silabus bersifat sistemik dan sistematik, di mana setiap penyusunan KD, indikator materi kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan instrumen penilaian harus mengacu pada sistem yang sudah ditetapkan dalam KTSP. Bahwa dalam pengembangan silabus terjadi hubungan yang konsisten antara KD, indikator materi kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan instrumen penilaian. Karena ada kata-kata konsisten di sini, menurut aku jawaban yang betul adalah C. Nomor 10, silabus merupakan bagian dari perangkat pembelajaran, di mana urutan langkah-langkah pengembangan silabus yang benar adalah A. Mengisi kolom identitas, mengkaji standar kompetensi, mengidentifikasi materi pokok, merumuskan indikator, mengembangkan pengembangan pengalaman belajar. Aku mikir dulu sih. Yang pertama itu harusnya tetap mengisi kolom identitas. Berarti yang ini enggak. Yang ini enggak. Berarti jawabannya antara A, B, atau C. Mengkaji SK dan KD. Nah, yang ini enggak, berarti antara A dan C. Mengisi kolom identitas, mengkaji. Menurut aku jawabannya adalah C. Nah, sekian teman-teman 10 soal hari ini. Semoga bermanfaat. Jika dari jawaban aku ada yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.